Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ledakan, dia melanjutkan dan memberikan lebih banyak tekanan. Dia langsung ditekankan pada tanah, tidak bisa bergerak 1 inci pun. Bocah, coba ini. Sarjana itu berikutnya, dia meraung dan menjentikkan kipas bulunya. Ledakan, api yang sungguh-sungguh memanaskan area tersebut dengan suhu yang cukup tinggi untuk membakar apapun. Hanya 1 jentikan saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh sekte. Zas! Bintik-bintik pasir yang bertebaran di langit meleleh menjadi lahar, hampir seperti letusan gunung berapi. Api yang sebenarnya terus terbang ke arah Li Qiye dan melilitnya sepenuhnya, tidak menunjukkan belas kasihan. Li Qiye hanya menggerakkan tangannya. Rasa dingin yang ekstrim turun dan menyengat api besar. Di bawah teknik ini, api yang menyalakan langit milik sang sarjana tampak seperti bara api yang sepi di tengah dunia yang tertutup es. Li Qiye menunjuk ke arah cendekiawan itu dan sebuah rantai muncul, melingkari cendekiawan itu dan memaksanya jatuh ke tanah. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berempat gagal. Hanya Tuhan yang tersisa Dari awal hingga akhir, Li Qiye hanya menggunakan 1 tangan, tanpa senjata dan merit law, namun ia masih bisa menguasai 4 Eternals dengan begitu mudahnya. Itu hanya untuk bersenang-senang. Li Qiye berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, dengan santai berkomentar, jika saya menjadi serius, bahkan surga yang jahat pun akan ketakutan. Sial, aku juga akan takut padaku jika mencapai titik itu. Keempat orang abadi tidak bisa berkata-kata dan berkulit putih, tidak perlu menguraikan kekuatan mereka, faktanya mereka adalah saingan Lucidity King sudah membuktikannya. Namun, mereka kalah dari Li Qiye meskipun dia jelas-jelas menerapkan kebijakan lunak terhadap mereka, tidak menggunakan teknik apapun. Tingkat kekuatan mengerikan apa ini? Mereka menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan monster yang kekuatannya melebihi pemahaman mereka. Kamu ingin mencoba? Li Qiye memandang ke arah Il-Lord dan bertanya dengan acuh tak acuh. Jelas bahwa kekalahan tidak bisa dihindari, tapi kita harus tetap mencobanya. Ya Tuhan menghela nafas dan langsung melemparkan tongkatnya setelah berbicara. Meskipun dia lebih kuat dari posisi keempatnya dengan selisih yang besar, dia tidak bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tak seorang pun di Imperial bisa melakukannya. Ledakan, dia diselimuti kabut abu-abu, tidak lagi tampak sakit-sakitan seperti sebelumnya. Auranya menjadi mengesankan seperti raja tertinggi yang memandang rendah dunia. Meskipun dia masih mengenakan jubah sederhana yang sama, dia tampak seperti seorang penakluk alami, penguasa berbagai alam. Ini adalah wujud aslinya, bukan keadaan sakitnya. Ingat, kata sakit bukanlah fokus dari judulnya, kata Tuhan adalah. Itu berarti dia akan berada di atas semua orang. Bisa dibayangkan betapa hebatnya dia di masa lalu. Saat dia berjalan ke depan, aura mengisyaratkannya menyentuh pasir dan langsung merusaknya. Ingat, setiap titik pasir itu keras seperti kristal tetapi tetap berubah menjadi bubuk. Ini adalah dao penyakit samparnya, yang memungkinkan dia menghancurkan sekte tanpa menggunakan teknik apapun. Pasukan yang besar tidak akan mampu bertahan di hadapannya. Memanggil, dia meraung dan kabut kelabunya membubung ke langit. Bahkan bintang pun akan berubah menjadi bubuk karena sifat korosifnya. Aura itu kemudian membubung ke bawah untuk Li Qiye, ingin mengubahnya menjadi ketiadaan. Il-Lord menjadi penguasa, kematian dan kehancuran, menimbulkan rasa takut pada penonton. Sampah, Li Qiye terkekeh melihat aura menggelora itu, hanya seni kecil dibandingkan dengan kematianku. Oleh karena itu, dia dengan santai mengangkat 1 jarinya. Berdengung, untaian kematian melingkari ujung leher. Itu lemah, hampir padam. Namun, aura penyakit sampar langsung digantikan oleh kedekatan dengan kematian. Hanya sisa bubuk yang tersisa. Afinitas plakat sepenuhnya dilahap oleh kematian. Penyakit samping terburuk tidak ada bandingannya. Kematian adalah tujuan akhir dari segala sesuatu, tidak dapat dihindari. Ledakan, ya Tuhan ingin memindahkannya ke depan tetapi dia menghentikan langkahnya. Kakinya mencapai tanah untuk menstabilkan. Detik ini, jari Li Qiye berada di hadapannya. Aura kematian membayangi tenggorokannya. Jika dia mengambil 1 langkah ke depan, itu akan menyerang tubuhnya.
Sebagai pencipta Dao, Tuhan pasti tahu bahwa dia akan mati saat aura kematian memasuki tubuhnya. Kekuatan terbesar dan hukum pahala terkuat masih belum bisa menghentikan kematian. Ia tidak berani bergerak atau bahkan menelan ludahnya, takut gerakan sekecil apapun akan memicu auranya. Ledakan. Li Qiye membalikkan tangannya dan memaksa Il-Lord jatuh ke tanah. Kelimanya telah ditundukkan, sebuah kekalahan telak yang menjanjikan. 4 lainnya tercengang dan menjadi putus asa melihat pemandangan ini. Ya Tuhan adalah yang terkuat di antara mereka, dia bahkan bisa menghadapi keempatnya sendirian. Sayangnya, satu-satunya harapan mereka telah dikalahkan. Tandukku, banteng liar berteriak keras sambil memegang tanduknya yang patah. Tidak mudah baginya untuk menumbuhkan yang lain seperti naga emas dan lengan. Tanduknya perlu tumbuh sedikit demi sedikit, penciptaan kembali secara penuh tidak mungkin dilakukan. Siapapun yang peduli dengan klaksonmu, kita semua akan mati. Golden Dragon sedang dalam suasana hati yang buruk dan dengan sinis berkata, seolah-olah kamu bisa menyerahkannya kepada keturunanmu. Ya, klan kami memiliki tradisi mewariskan tanduk kami, dan klan saya sangat berharga. Itu akan menjadi sakit kepala. Wild Bull adalah sesuatu yang lain. Dia masih menjawab dengan serius saat ini. Kelompok itu tidak berkata apa-apa. Mereka tidak berdaya dan bisa membunuh kapan saja, namun banteng liar tetap peduli dengan tanduknya. Membosankan sekali, apa yang harus aku lakukan dengan kalian semua? Li Qiye menguap dan melirik ke arah tahanannya. Lakukan apa yang kamu inginkan. Saya tidak takut mati dan tidak akan meminta ampun. Banteng tangguh itu membalas. Saya hanya bisa menyalahkan kelemahan saya. Pelajar itu tetap anggun, sangat kontras dengan banteng. Ia mati lebih cepat, bukan masalah besar. Lakukanlah, kematian yang lebih cepat berarti pencitraan yang lebih cepat, tidak perlu dirugikan lagi. Satu-satunya wanita di sini juga berterus terang. Lakukan yang terburuk, aku tidak akan peduli. Golden Dragon tertawa, kami hanya menunggu kematian di penjara neraka ini, kami akan menunggumu di Sungai Kuning. Siapa bilang aku akan mati? Li Qiye merasa bosan setengah mati setelah mendengar tanggapan mereka. Haha bocah, ini penjara surgawi yang sangat sunyi, tidak ada jalan keluar dari kematian di sini. Tempat ini akan menjadi kuburanmu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Naga emas menambahkan. Li Qiye tersenyum menanggapi, siapa bilang aku akan mati di sini? Saya khawatir hanya kelompok Anda yang akan melakukannya. Kamu benar-benar bisa pergi. Poison Phoenix Lady berseru tak percaya. Tidak ada yang sulit tentang hal itu. Dia terkekeh, maksudku, aku tidak bosan hidup untuk datang ke sini dan mati. Kalian semua dilempar ke sini tapi aku datang atas kemauanku sendiri. Kelompok itu terguncang. Pertukaran singkat, sebelumnya dengan jelas menunjukkan kekuatan. Mereka ditangkap dan dibuang ke sini oleh Lucidity King tetapi tidak demikian halnya dengan dia. Seseorang yang bertikai dia seharusnya tidak menjadi gila. Jelas mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar namun masih masuk ke dalam. Itu seharusnya menunjukkan bahwa dia bisa pergi, atau paling tidak, dia tahu berbagai metode untuk pergi. Itu sebabnya dia mengambil risiko besar untuk datang. Itu tidak sepenuhnya bunuh diri. Mustahil, naga emas berteriak, ini adalah penjara kematian, tidak ada jalan keluar. Skeptisisme terjadi karena mereka terjebak di sini begitu lama meskipun telah mencoba segala cara yang mungkin. Terlebih lagi, siswa lainnya juga sudah mati, jadi bagaimana dia bisa mempercayai pernyataan Li Qiye? Itu salahmu karena tidak memiliki hati Dao yang cukup kuat. Dia tersenyum. Kelompok itu ragu-ragu dalam keyakinan mereka, meski tidak sepenuhnya. Tidak ada pintu atau jalan keluar di sini, hanya tanah kematian. Mungkin jalan keluarnya tidak ada karena mereka sudah mencari begitu lama. Kalian semua bisa mempercayai apapun yang kalian inginkan. Li Qiye menambahkan, yang terkuat di antara mereka, Il-Lord, menjadi tertarik, menurut catatan 9 rahasia, tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan penjara, hidup atau mati. Dia adalah seorang jenius hebat dari Warsain dan telah membaca semua catatan yang berkaitan dengan penjara, bahkan catatan dari era kerajaannya yang lebih tua. Itu masalahmu. Aku tidak akan membunuhmu karena kamu akan mati di sini. Li Qiye sebelum menjawab untuk pergi. Kelompok itu saling melirik, tidak tahu harus berbuat apa. Eksperimen mereka pada generasi terakhir telah gagal sehingga hanya bisa menunggu kematian.
Oleh karena itu, kondisi mental mereka sebenarnya cukup baik. Jika kematian tidak bisa dihindari, maka perjuangan adalah sia-sia, jadi mengapa repot-repot mengirimkannya? Tapi sekarang, Li Qiye telah merusak ketenangan pikiran ini. Mereka tidak bisa lagi tetap tenang setelah mendengar bahwa dia punya jalan keluar. Bahkan seekor semut pun ingin hidup, apalagi manusia. Makhluk agung ini ingin meninggalkan tempat ini untuk melihat matahari lagi, kesempatan untuk kehidupan kedua. Hei, tunggu sebentar. Sarjana itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Li Qiye berhenti dan melihat ke belakang, bagaimana sekarang? Aku sedang terburu-buru. Kelompok itu ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, cendekiawan itulah yang berbicara, kamu benar-benar bisa pergi. Mengapa saya harus berbohong kepada orang yang mudah saya hancurkan seperti semut? Li Qiye mendengus. Mereka berlima membeku dan menahan napas, masih terkagum-kagum karena keberadaan mengerikan seperti mereka dianggap semut oleh Li Qiye. Sayangnya, mereka harus mengakui bahwa pria itu tidak akan mengalami kesulitan dalam membunuh mereka. Perbedaannya terlalu besar. Bagaimana kalau mengajak kita keluar juga? Sarjana itu memohon. Mengemis bukanlah keahlian mereka, bukan sesuatu yang pernah mereka lakukan sebelumnya karena kesombongan, namun Li Qiye adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, apa nikmatnya bagi saya? Dia mengusap dagunya dan bertanya. Kelimanya secara alami memahami logika ini dari pengalaman hidup mereka sendiri. Li Qiye tidak mengenal mereka jadi dia tidak akan menyelamatkan mereka tanpa alasan. Apa yang kamu inginkan? Wanita itu bertanya. Dia tersenyum dan tersenyum, saya khawatir Anda tidak dapat memberikan apa yang saya inginkan. Belum tentu saja. Banteng liar yang pemarah itu memeluk dadanya dan berkata, saya masih memiliki rahasia perbendaharaan di luar. Klan saya memiliki beberapa item luar biasa yang akan menjadi milik Anda jika Anda membawa saya keluar. Dia menggelengkan kepalanya lagi, saya tidak meremehkan siapapun di sini, tetapi kenyataannya, barang Anda tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Bahkan nenek moyang pun mungkin tidak. Kelompok tersebut menjadi beku tetapi mereka menerima kenyataan pahit ini karena mereka telah melihat kemampuannya. Seberapa kuatkah orang ini? Mereka mulai berspekulasi, mungkin paling tidak, dia akan berada di tingkat nenek moyang. Terlebih lagi, tidak pada level yang banyak sekali, tidak, bahkan pada tingkat pemerintahan. Orang ini setidaknya harus menyetujui nenek moyang tingkat keabadian. Makhluk seperti itu akan berkuasa, berdiri di puncak, dan tidak akan peduli dengan barang-barang mereka. Apa yang mereka anggap sebagai artefak dewa tidak lebih dari besi tua di mata Tuan sejati. Apa kondisimu? Kami akan setuju selama kami bisa melakukannya. Naga emas berseru. Tidak ada yang lebih menggoda daripada meninggalkan lubang neraka ini untuk mereka saat ini. Mirip dengan seorang pria kehausan yang terjebak di gurun, dia akan melakukan apa saja demi seteguk air. Semuanya ada di atas meja. Kau mencariku karena aku sebenarnya tidak menginginkan apapun untukmu. Li Qiye mengusap dagunya, merenung. Kelompok yang sombong itu mengingatnya, masih belum terbiasa diperlakukan seperti itu. Mereka masih angkuh di hadapan Lucidity King, terutama Il-Lord yang bahkan satu level di atasnya. Namun, menjaga kepala mereka tetap tegak adalah sebuah masalah di depan Li Qiye. Hal-hal yang mereka banggakan tidak berarti dirinya. Tapi itu masih dalam kemungkinan. Dia menambahkan setelah beberapa saat merenung. Mata kelompok itu berbinar karena harapan di benak mereka telah menyala. Benar-benar, Wild Bull bertanya dengan penuh semangat. Li Qiye menjawab, hartamu mungkin tidak berguna di sekitarnya, tapi aku bisa menggunakan beberapa antek dan pelayan. Saya akan membiarkan posisi terbuka untuk Anda semua, jika Anda setuju. Kelompok tersebut saling melirik, sedikit terkejut dan bingung dengan pembalikan peran ini. Bagaimanapun, para Eternal seperti mereka memandang orang lain sebagai orang yang lemah. Mereka adalah leluhur atau orang penting dalam klan dan sekte mereka, menikmati pemujaan dan rasa hormat dari keturunan leluhur. Sekarang, mereka harus menjadi pesuruhnya. Kelompok itu memang ragu-ragu mempertimbangkan untuk menjadi pelayan orang lain. Saya setuju. Ya Tuhan adalah orang pertama yang berbicara dengan ekspresi serius. Aduh, Tuhan. Sisanya terkejut karena dialah yang terkuat dan paling tidak masuk akal di antara mereka. Dia juga bukan seorang yang tenggelam. Perlu diingat bahwa selama puncak Lucidity King,
dia masih melawan raja sampai duo ayah anak itu mengalahkannya. Meski begitu, dia tetap melakukan perlawanan yang tangguh. Meski berpenampilan sakit-sakitan, dia adalah pria tangguh dan pantang menyerah, tidak pernah menerima rendah diri. Karena kelompok tersebut merasa kaget. Tidak ada yang menuangkan ke dalam hal ini, kami sudah kalah dan tidak ada lagi muka yang kalah. Bekerja di bawah kekuasaan tertinggi yang tiada taranya adalah bentuk kemuliaan lainnya. Ya Tuhan menghela nafas dan berkata, kelompok itu diam-diam berpikir, dari sudut pandang mereka sendiri, mereka adalah orang-orang abadi yang kuat. Tapi bagaimana dengan Li Qiye? Ini adalah makhluk pada tingkat nenek moyang. Seseorang tidak akan mencapai tingkat kekuatan ini secara normal di Imperial. Bahkan kaisar sejati yang lebih kuat dari mereka perlu untuk menampilkan kepala di hadapan monster ini. Seperti yang Tuhan katakan, bekerja di bawah orang ini akan menjadi suatu kehormatan. Kekuatannya sesuai dengan statusnya. Saya setuju juga, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan, jadi tidak ada rasa malu dalam hal ini. Sarjana bulu api menyerah. Lalu tunggu apa lagi? Mari kita setuju. Naga emas berlengan 8 memandang ke arah Poison Phoenix Lady dan Wild Bull. Kami setuju untuk bekerja di bawah bimbingan Anda, bangsawan muda. Yang ketiganya mengajukan. Baik sekali. Li Qiye mengangguk dan mengangkat tangannya untuk melepaskan mereka. Dia melepaskan segel nasib sebenarnya mereka dan berkata, lakukan yang terbaik sekarang. Ketika segelnya jatuh pada nasib mereka yang sebenarnya, itu sama saja dengan mereka bersumpah. Mereka harus menaati janji kesetiaan mereka. Senang bertemu denganmu, bangsawan muda. Kelompok itu bangkit dan membungkuk. Bagus, ayo pergi. Dia mengangguk. Mau kemana, bangsawan muda? Aku akan bertanya. Tempat dengan energi pembunuh terpadat adalah tempat yang saya inginkan, kata Li Qiye. Itu akan menjadi Death Pit. Apakah itu tempat yang ingin kamu tuju? Sarjana itu menarik napas dalam-dalam. Memang, dia tersedak. Kita tidak bisa memasuki tempat itu. Wild Bull buru-buru menolak, ini terlalu aneh dan menakutkan. Penyusup manapun akan menjadi gila jika mereka tidak terkena energi di sana. Kamu sudah mencoba. Dia melihat mereka. Kit hanya bisa berada beberapa langkah di dekat tepian. Naga emas tersenyum pahit, energi pembunuh saja sudah tidak terganggu, apalagi berbagai ilusi. Saya tidak bisa pergi jauh sebelum lengan saya terkorosi sampai ke tulang. Astaga, Tuhan telah mengambil tindakan jauh dari kita. Kata wanita itu. Il-Lord menghiburnya, aku juga tidak sampai sejauh itu, hanya sedikit lebih banyak dari kalian yang berempat. Saya memiliki pengetahuan tentang Dao ini sehingga saya dapat menangani energi pembunuh, tetapi ilusi yang mengganggu terlalu berlebihan, mirip dengan hati iblis. Saya akan menjadi gila jika melanjutkan. Kami sudah memeriksa setiap inci tempat ini, tapi Death Pit adalah satu-satunya tempat yang tidak bisa kami teliti. Kata banteng pembohong, kamu benar-benar ingin masuk, bangsawan muda? Aku akan bertanya, kenapa aku tidak melakukannya karena aku sudah di sini? Li Qiye tersenyum acuh tak acuh. Kelompok tersebut setuju, terutama karena dia jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tidak dapat melakukannya tetapi hal ini tidak berlaku baginya. Mungkinkah tempat ini benar-benar memiliki item keabadian, dan tersembunyi di Death Pit? Wild Bull menjadi cemas. Keabadian tidak datang dengan mudah di dunia ini, dan mungkin tidak disimpan di sini, kata Li Qiye. Tapi secara logika, pasti ada sesuatu karena orang bisa hidup lebih lama di sini dibandingkan di luar tanpa bantuan kekayaan alam. Sarjana itu berpikir, itu hanya peningkatan umur, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kehidupan abadi yang sebenarnya. Li Qiye mendengus. Lalu apa yang ada di dalam lubang itu? Il-Lord juga berspekulasi, akan aneh jika benda kehidupan disimpan di tempat yang penuh dengan energi pembunuh. Objek seperti itu seharusnya tidak memiliki sifat mematikan. Menurutku, energi ini sangat jahat, begitu pula dengan benda asalnya. Tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa kami sudah lama tinggal di sini. Golden Dragon berkata, saya pikir tanpa kejutan apapun, kita dapat hidup untuk generasi berikutnya tanpa masalah. Bahkan Lucidity King tua itu tidak bisa hidup lebih lama dari kita. Saya setuju dengan hal ini. Wanita itu menambahkan, tempat ini adalah sebuah misteri. Jika kita berada di luar ruangan, kita perlu menutupnya sambil mengonsumsi sumber daya alam agar bisa hidup untuk generasi berikutnya.
Tapi tempat yang keras dan seperti neraka ini sungguh ajaib dalam jangka panjang kami. Saat ada secepatnya, di situ ada api. Itu sebabnya ada rumor tentang keabadian di tempat ini. Wild Bull tertawa, bukankah itu alasan kakek tua itu bekerja keras untuk melemparkan kita ke sini? Tentu saja itu bukan karena bosan. Kakek itu pasti ngiler karena item ini. Wanita itu bersinar. Orang bijak dari 9 rahasia juga telah bereksperimen, meskipun tidak berhasil. Lucidity King menggunakan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut karena dia ingin hidup lebih lama karena dia dan Sun Lengying tidak akan bertahan selamanya dan mungkin akan mati karena usia tua setelah generasi ini. Ya Tuhan menyimpulkan, bangsawan muda, apakah kamu punya ide? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita akan mengetahuinya begitu kita sampai di sana. Li Qiye memancarkan sambil menatap cakrawala. Aku akan memimpin jalanmu. Wild Bull mulai berjalan. Kelompok tersebut memiliki cukup akal sehat untuk mengetahui bahwa dia tidak ingin memberikan informasi apapun sehingga mereka berhenti bertanya. Apakah Lucidity King benar-benar mati? Ya Tuhan mau tidak mau bertanya sepanjang jalan. Kamu harus bertanya padanya karena aku tidak cukup peduli untuk mencari mayatnya. Ditambah lagi, saya sangat menghormati orang mati. Li Qiye bercanda. Orang baik mati lebih awal sedangkan orang jahat hidup selamanya. Kakek tua itu seharusnya sudah mati sejak lama. Apalagi yang dia inginkan? Apakah 3 generasi masih belum cukup? Kata naga emas dengan marah. Mereka relatif cemburu. Di antara mereka, Il-Lord bahkan lebih tua dari Lucidity King. Namun, mereka tidak bisa berjalan bebas di dunia seperti Lucidity King. Dia menghabiskan 3 generasi hidup normal sementara mereka dikurung di bawah tanah atau beristirahat di tempat khusus. Sungguh suatu keajaiban bagi Lucidity King untuk hidup begitu lama dengan cara seperti itu. Tentu saja, Il King mengungkap rahasia di balik umur panjang pria itu. Itu ada hubungannya dengan Sun Lengying tetapi Tuhan tidak ingin marah. Seolah-olah kamu orang baik, tak satu pun dari kita adalah orang baik, kita semua adalah pembunuh. Orang yang paling sedikit membunuh di sini adalah Firefeather Scholar. Wanita itu menatap naga emas. Naga emas terbatuk dengan canggung. Meskipun dia membenci Lucidity King, dia menyadari ironi di balik komentarnya. Aku juga tidak ingin kakek tua itu mati secepat ini. Pelajar itu menyentil kipasnya, saya ingin menyelesaikan masalah kita. Sekarang semuanya sudah berlalu. Il-Lord tidak menyimpan balas dendam yang mendalam, saya hanya ingin tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Perseteruan tidak menjadi masalah setelah kita mati. Kelompok itu menjadi sunyi. Mereka telah bertumbuh dari pengalaman pemenjaraan ini. Senang rasanya bisa hidup. Sarjana itu menjadi sedikit emosional. Secara keseluruhan, Lucidity King sama cerdiknya dengan rubah, selalu melakukan hal yang tidak terduga. Ya Tuhan memiliki pandangan kontemplatif ke arah cakrawala. Kelompok itu setuju dengan Il-Lord karena dia tumbuh bersama Lucidity King dan paling memahami pria itu. Wild Bull memimpin kelompok itu melintasi penjara surgawi. Waktu sepertinya stagnan di tempat ini. 1000 tahun bisa berlalu dalam sekejap mata, bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hanyalah fana. Siapa yang tahu sudah berapa lama rombongan tersebut melakukan perjalanan? Bangsawan muda, itu ada di depan. Wild Bull akhirnya berhenti dan memberitahu Li Qiye. Li Qiye menoleh dan melihat energi pembunuh yang mengepul, hampir seperti badai yang mengamuk. Di depan mereka ada jurang yang sangat dalam. Energi pembunuhnya bertujuan untuk menghancurkan segalanya di tempat ini. Keberadaan apapun yang melompatinya tidak akan bertahan lama karena mereka akan hancur berkeping-keping. Tampaknya itu adalah entitas alami. Pasir emas yang umum di penjara tidak ditemukan di sini. Dindingnya terbuat dari bebatuan berkilau, hampir seperti kristal dan permata. Sangat enak dipandang. Siapa yang mengira bahwa lubang pembunuh ini akan begitu indah di dalamnya? Li Qiye menarik napas dalam-dalam untuk merasakan udaranya. Dia mengangguk, ini adalah tempat yang tepat. Ya, ini memang lokasi paling misterius di penjara ini. Wanita itu menambahkan, kami telah memeriksa setiap tempat lain di sini selama kami di penjara dan tidak menemukan apapun, kecuali tempat ini. Li Qiye berkomentar sambil melihat ke arah lubang tersebut, penjara surgawi yang sunyi dan hebat, sesuai dengan judulnya. Panasnya dimulai dari sini.
Lubang yang indah dan mengkristal ini adalah asal-muasal panas dan penyebab bintik-bintik pasir khusus yang ditemukan di mana-mana. Mungkin apinya sudah berkobar begitu lama di sini sehingga terciptalah lubang, lumpur batu dan dibakar menjadi kristal. Jika ini terus berlanjut, mungkin lubang itu akan bertambah besar hingga tidak ada yang tersisa. Yang Nobel, maksudmu lubang khusus ini dimaksudkan untuk memanggil seseorang yang luar biasa di masa lalu. Ya Tuhan, aku menyadari sesuatu dari komentar Li Qiye. Dia lebih kuat dan lebih berpengetahuan dibandingkan yang lain. Dia sadar bahwa seluruh penjara telah dibakar sebelumnya agar terlihat seperti sekarang. Yah, misalkan penjara ini dimaksudkan untuk memanggil harimau. Kalian semua adalah nyamuk jika dibandingkan. Li Qiye tersenyum. Seseorang akan kesulitan menemukan master yang lebih kuat dari mereka di Imperial, tetapi mereka bahkan tidak bisa marah karena pertemuan yang besar. Ya Tuhan menatap lubang itu dan mulai menjadi takut. Hal yang dipenjara di sini pastilah sesuatu yang lain. Dia percaya pada komentar Li Qiye, bahwa penjara itu tidak dibangun untuk orang-orang rendahan seperti mereka. Tetap di sini, aku akan memeriksanya. Li Qiye memerintahkan sebelum melompat ke dalam lubang. Ledakan. Dia memancarkan aura absolut. Pohon primordial muncul dan menuangkan daunnya, memberikan perlindungan dunia. Dia menjadi tuan yang kekal, para dewa hanyalah semut di bawah kaki. Dengan satu pemikirannya, muncullah seluruh dunia dan semua ciptaan. Hanya lambaian tangan saja bisa memulai aliran temporal selama berabad-abad. Semua orang berlutut sebelum kedatangannya. Kelompok itu ketakutan dan menjadi gambaran di hadapan kehadiran tiraninya. Mereka bergidik dan menyadari bahwa Li Qiye tidak berusaha menguasai tenaga yang sedikit pun. Ini pastinya berada pada tingkat nenek moyang yang abadikan. Wanita Poison Phoenix tersentak. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia menjadi membayangkan di hadapan kekuatan ini. Itu tidak akan jauh walaupun tidak berada pada level itu. Pelajar itu lupa bermain dengan penggemarnya kali ini. Tidak, kamu salah, ini setidaknya pada tingkat keabadian, atau bahkan lebih tinggi. Aku akan berkata dengan serius. Tapi menurut nenek-nenek moyang abadi adalah level tertinggi. Jumlahnya tidak banyak dalam sejarah 3 dunia kita. Wild Bull tercengang mendengarnya. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang 3 makhluk abadi. Ya Tuhan menjawab, itu hanya ada dalam legenda. Golden Dragon berkata, kami tidak dapat mengira itu adalah fakta karena tidak ada cara untuk memverifikasi cerita tersebut. Jangan terlalu yakin. Il-Lord memiliki pandangan yang dalam, hanya karena kita tidak sadar bukan berarti sesuatu tidak ada. Rumor dan legenda harus dimulai dari suatu tempat, kan? Ya Tuhan, apakah maksudmu bangsawan muda itu adalah eksistensi seperti 3 makhluk abadi? Wanita itu berkata dengan tidak percaya. Aku tidak tahu. Il-Lord menghiburnya, bagaimanapun, kekuatan bangsawan muda itu tidak dapat diduga, kita tidak akan pernah bisa menghubunginya. Memberikan kesetiaan kepada kita adalah langkah bijak, bukan peluang yang bisa kita peroleh dalam keadaan normal. Ya, naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok sungguh luar biasa. Sarjana tersebut berkata, kami pernah memandang Lucidity King sebagai saingan berat, namun dia bukanlah siapa-siapa, hanyalah seorang yang terampil di mata beberapa eksistensi, seperti nenek moyang dalam silsilah abadi. Dan bagi kami, semua yang telah kami capai sejauh ini sama sekali tidak berarti dalam skema besar. Kelompok itu menjadi pendiam, bahkan si banteng liar yang pemarah. Pada awalnya, mereka tidak menerima komentar Li Qiye yang menyebut mereka sepenuhnya semut. Bagaimanapun, hanya sedikit yang lebih kuat dari mereka di Imperial Lineage. Tapi setelah momen ini, mereka sepenuhnya dibayangi oleh kekuatan, kesombongan dan harga diri mereka yang biasa disebarkan seperti asap. Sementara itu, Li Qiye menurunkan lubang sambil dilindungi oleh auranya. Energi pembunuh itu menyerang dengan ganas tetapi tidak bisa melukainya sama sekali. Ini masih belum mencapai kedalaman lautan kesejahteraan. Faktanya, hal yang paling menakutkan tentang lubang ini bukanlah energi korosifnya, melainkan ilusi yang menyihir. Begitu dia memasuki lubang, suara genderang berbisik di telinga. Suara seperti itu akan memicu berbagai emosi, seperti kemarahan dan keengganan, cukup membuat orang melompat-lompat. Itu mirip dengan melihat musuh bebuyutan. Seseorang tidak akan bisa menahan amarahnya, mata mereka akan memerah, ingin melompat ke depan dan mencabik-cabik lawannya. Semakin jauh ke bawah, semakin buruk jadinya.
Hati dan pikiran Dao seseorang akan terpengaruh. Kemarahan dan amarah akan menguasai segalanya. Bahkan orang yang paling pantang menyerah pun pada akhirnya akan menjadi gila. Tidak heran mengapa kelompok itu merasa nyaman. Lubang ini memperparah kemarahan seseorang, menyebabkan orang kehilangan kendali dan rasionalitas karena kebencian dan kemarahan di masa lalu. Sayangnya, serangan mental ini tidak mempengaruhi Li Qiye sama sekali. Hati Daonya berani bertindak baja, tidak bisa bergerak. Li Qiye sudah lama berada di dalam sehingga kelompok menjadi nyaman. Apakah dia baik-baik saja? Ini bukan pertama kalinya Wild Bull menanyakan pertanyaan ini selama menunggu. Bangsawan muda akan baik-baik saja karena tingkat kekuatannya. Sekalipun dia tidak bisa turun sepenuhnya, pergi saja tidak masalah. Anda juga sudah mencobanya sebelumnya dan keluar tanpa cedera. Ulama itu menjawab, "Hah, jangan mengungkitnya lagi. Saya secara lahiriah merasakan ada yang tidak beres dan lari. Jika bukan karena Tuhan yang menekanku di luar, aku pasti sudah gila." Wild Bull masih terlihat ketakutan karena itu adalah salah satu momen terberat dalam hidupnya. Menurutku, bangsawan muda seharusnya mampu mengatasi niat membunuh, tapi apakah dia mampu menahan gelombang amarah? Golden Dragon menjadi khawatir, ini adalah serangan mental dan tidak ada batasan dengan kekuatan. Hanya hati Dao yang penting di sana. Kelompok ini tentu saja menjamin keselamatan Li Qiye karena mereka menaruh semua harapan mereka. Jika terjadi sesuatu pada pria itu, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bangsawan muda itu masih agak muda tapi untuk mencapai level itu, hati Daonya harus jauh lebih kuat dari kita. Dia akan mampu mengatasinya. Wanita itu berkata, bahkan jika dia tidak bisa, dia akan tetap baik-baik saja. Ingat, bahkan orang seperti kita pun bisa meninggalkan lubang itu, apalagi dia. Saya hanya khawatir dia akan mencoba bertahan terlalu lama. Banyak yang mati di tempat ini karena kepala mereka terlalu keras dan akhirnya menyerah pada iblis hati mereka. Naga emas masih khawatir. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Il-Lord lebih tenang jika dibandingkan, memiliki keyakinan penuh pada Li Qiye. Karena, bangsawan muda berani masuk, dia pasti yakin akan sukses. Il-Lord menatap lubang itu dan melanjutkan, seseorang dengan levelnya dapat menangani Dao yang jauh lebih buruk dan pastinya tidak akan mencoba sesuatu yang dianggap bunuh diri. Kelompok tersebut merasa jauh lebih baik seolah-olah mereka baru saja meminum pil penenang. Li Qiye pastinya tidak akan sebodoh itu untuk mencoba sesuatu yang dia tidak yakin. Tunggu saja, bersabarlah. Aku akan berkata, Tuhan. Li Qiye melanjutkan, lubang itu sepertinya tidak berdasar dengan banyak kerangka di dalamnya. Inilah para ahli yang mencoba menjelajahi tempat ini, hanya untuk mati di sini. Semakin dia pergi, semakin sedikit mayat yang dia lihat. Energi pembunuh dan serangan mental secara bertahap meningkat sehingga mereka yang berhasil mencapai sejauh ini adalah master yang luar biasa. Energi pembunuh itu akhirnya bertindak seperti pisau yang mengoyak daging. Bahkan dengan harta perlindungan yang kuat, seseorang masih tidak dapat menangani kekuatan penghancurnya. Seseorang bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Hanya seseorang yang bertarung dengan Li Qiye yang bisa menahan kekuatan destruktifnya. Dia masih berjalan normal tanpa masalah. Serangan mental menjadi lebih ganas. Setelah mencapai kedalaman tertentu, orang akan mulai merasakan amukan negeri ini yang bisa meletus kapan saja, lolongan dan melontarkan amarah yang tak ada habisnya. Dia akhirnya berhasil mencapai tujuan dan menemukan lubang berukuran sedang di dalamnya. Kedalamannya jauh melebihi radiusnya. Itu juga telah terbakar oleh api yang benar-benar mengerikan. Gemuruh. Perkenalan terus-menerus terjadi setelah dia cukup dekat. Akibatnya seluruh tempat berguncang. Lubang ini adalah asal-muasal kemarahan dan niat membunuh, namun Li Qiye tetap melompat ke bawah tanpa ragu-ragu. Pertahanan utamanya menjadikannya kebal terhadap kedua serangan tersebut. Saat kaki menyentuh tanah, hal pertama yang dilihatnya adalah kerangka. Dilihat dari kerangkanya, orang tersebut pasti tinggi dan kokoh. Tulang-tulangnya kini menguning karena membusuk. Li Qiye akhirnya menemukan dua kesamaan yang terpancar dari kerangka ini. Mungkin sebelum kematian, makhluk ini adalah kemarahan dan kegilaan. Ia dengan enggan ingin segera keluar dari tempat ini dan menghancurkan langit dan bumi. Sayangnya, melarikan diri adalah hal yang mustahil. Perhatiannya eralih ke rantai besi berwarna merah tua.
Rupanya tempat ini telah rusak akibat kebakaran hebat jutaan tahun yang lalu, namun panasnya masih tetap ada. Dia mendekat dan melihat bahwa benda itu tertancap di tanah, mungkin di celah terdalam dan menyatu dengan bumi. Bagian lain dari rantai itu melingkari kerangka dengan memperkuat menembus jantung. Li Qiye mengangguk setuju, cukup mumpuni, sebuah segel tubuh dan segel takdir yang sebenarnya, tidak, bahkan hati pun tersegel, tidak mungkin melepaskan rantai ini kecuali penahannya adalah makhluk abadi, yang mampu memulai kembali setelah menghancurkan segalanya. Jelas siapapun yang memasukkan rantai ini sungguh luar biasa. Metode ini sungguh menantang surga. Tentu saja, korban di sini juga merupakan eksistensi yang luar biasa. Jika tidak, seseorang tidak akan menghabiskan banyak energi untuk menerima metode ini. Yang lemah bisa ditekan dengan metode yang lebih sederhana. Menjadi jelas bagi Li Qiye bagaimana lubang ini terbentuk. Tahanan tersebut tidak ingin dikurung di sini selamanya dan menggunakan api yang paling mengerikan untuk membakar rantai besi tersebut. Sayangnya, tahun-tahun berlalu dan rantai tersebut menang. Hasilnya adalah lubang besar. Rantai itu terhubung ke tanah, menjadi satu dengan entitas fisik ini. Hampir mustahil untuk membakar ujung rantai yang lain. Tahanan tersebut akhirnya meninggal karena usia tua di tempat ini. Li Qiye berjongkok untuk melihat lebih dekat. Sekilas rantai besi ini tidak terlalu istimewa, tetapi sekarang, dia bisa melihat banyak hukum yang saling terkait untuk membentuk hubungan individu. Yang tertanam dalam hukum adalah logam abadi yang paling langka. Bahkan satu titik pun tak ternilai harganya. Membuat rantai besi ini pasti membutuhkan usaha yang luar biasa. Memperbaiki. Li Qiye memegang rantai itu dan ujung yang melingkari kerangka itu segera mengendur. Memperbaiki. Ujung lainnya yang menyatu dengan tanah mulai menyusut ke belakang, hampir seperti ular roh. Itu menjadi rantai kecil yang bisa bergoyang mengikuti angin, tidak terlalu berat. Siapakah sangka rantai besi ini yang pernah menyegel keberadaan mengerikan hingga mati di tempat ini? Sungguh luar biasa, Li Qiye memuji. Hanya 2 atau 3 orang sepanjang sejarah 3 dewa yang bisa menciptakan rantai ini. Dia menyimpannya tanpa ragu-ragu karena barang bagus seperti itu bisa berguna di masa depan. Akhirnya, matanya menjadi dalam. Dia mulai menyapu berbagai alam di 3 dunia, tidak membiarkan apapun bersembunyi darinya. Setelah beberapa kali sapuan penuh, dia berhenti di tengkorak rangka itu dan tersenyum. Jadi, kalau begitu izin. Li Qiye meletakkan telapak tangannya di atas kerangka itu. Meletus. Tengkoraknya mulai berubah. Ruang dan waktu mulai berputar secara kacau. Kontak fisik memungkinkan dia untuk memata-matai dunia yang berbeda. Riak spasial terus menyebar. Tubuh Li Qiye dan area di sekitarnya mulai membungkuk dengan cara yang aneh di banyak tempat. Li Qiye melintasi ruang dan waktu ke domain berbeda di dalam tengkorak. Proses ini membutuhkan kekuatan besar dan perhitungan yang tepat karena satu kesalahan saja akan mengakibatkan kerusakan spasial yang membebaninya dalam proses tersebut. Ini berlangsung beberapa saat sebelum matanya berbinar gembira. Berdengung, ruang angkasa kembali beriak seolah-olah ada sesuatu yang hilang dan waktu terhenti. Meletus, dia menarik tangannya dengan sesuatu yang digenggamnya. Itu hanyalah tumpukan tanah. Tampak benar-benar hitam seperti minyak, nampaknya sangat subur. Tanah lunak ini, jika dilempar ke tanah, akan tersebar kemana-mana. Anehnya, hal itu terus bersatu. Rupanya butiran-butiran itu istimewa dan akan selalu bersatu kembali bahkan setelah perpecahan yang kuat. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa butiran-butiran kecil itu sebenarnya menggeliat, tampak hidup. Kedekatan kehidupan terpancar dari telapak tangan. Tanah tersebut mengandung kekuatan hidup yang agung hampir seperti galaksi bintang. Kesuburannya bahkan lebih mengejutkan lagi. Orang akan berpikir bahwa itu adalah tumpukan tanah paling subur yang pernah ada, mampu memberi isyarat apapun, bahkan dunia lain. Ini dapat diumpankan sebagai asal-usul segalanya, bintang di atas dan makhluk hidup di bawah. Ya, tumpukan kecil ini sebenarnya tak bernilai harganya. Kakek ingin saya melakukan semua kerja keras. Mari kita lihat apakah dia bisa tetap tenang setelah mengetahui bahwa saya memiliki segalanya. Li Qiye memutar. Dia dengan hati-hati menyingkirkan tanah sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Belum selesai, masih ada beberapa hal yang hilang. Tapi jangan terburu-buru, siapa yang sebenarnya bisa menghentikanku sekarang?
Ada perubahan besar namun tidak mencolok yang terjadi di penjara surgawi sejak Li Qiye menguasai tanah tersebut. Hanya mereka yang memperhatikan yang akan menyadarinya. Kelompok tersebut masih menunggu di luar Dit Pit tetapi seiring berjalannya waktu, kurangnya tanda-tanda mulai mengganggu mereka. Apa yang sedang terjadi? Jangan katakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Wild Bull yang paling dekat dengan lubang melihat sekelilingnya. Sayangnya, energi pembunuh mengutamakan visinya. Bolehkah kita turun untuk membantu? Naga emas juga kehilangan kesabarannya dan terus menjulurkan ke depan untuk melihat. Bagaimana kami bisa membantu? Pelajar itu mengipasi dirinya sendiri sambil berbicara, tidak ada gunanya jika seseorang bangsawan muda masih gagal. Kamu hanya akan mati. Naga emas tersenyum canggung dan harus mengakui bahwa cendekiawan itu benar. Mereka tidak akan dapat memberikan kontribusi apapun di luar kehidupan mereka. Ya Tuhan tetap menjadi yang paling tenang di grup, ekspresi tetap netral sambil menatap lubang itu. Dia hanya mengamati dengan cermat perubahan energi pembunuh dan penjara. Menurutmu dari sekte mana bangsawan muda itu berasal? Siapa yang penasaran? Penantian yang menyiksa membuat naga emas mulai bergosip. Gila kalau dia benar-benar punya master. Wanita itu dengan lembut menenangkan, saya tidak dapat membayangkan seseorang yang mampu mengajar seorang murid hingga tingkat ini, bahkan seorang nenek moyang pun tidak. Haha, Tuhanku sudah marah sebelumnya. Dunia kita memiliki 3 makhluk abadi, mungkin salah satunya adalah kebahagiaan. Maksudku, tidak ada orang lain yang bisa menjadi guru terbaik. Banteng liar tertawa dan berkata, berhentilah menyebarkanmu. Golden Dragon memberikan pandangan samping, kami bahkan tidak tahu apakah 3 makhluk abadi itu ada. Siapa sebenarnya yang pernah bertemu dengan mereka? Anda pernah mendengar tentang seseorang? Wild Bull menggaruk kepalanya setelah mendengar jawaban, yah, saya tidak tahu. Apa yang disebut abadi dalam arti sebenarnya hanya ada dalam legenda. Mungkin belum ada yang pernah melihat makhluk abadi sebelumnya. Mereka yang mengaku melakukan hal tersebut hanya berbohong atau sesumbar tanpa ada bukti nyata. Sarjana tersebut menimpali, saya sebenarnya agak setuju. Menurut pendapatku, tidak seorang pun kecuali 3 makhluk abadi yang dapat mendidik seorang murid ke tingkat bangsawan muda, sangat muda namun tidak dapat diubah, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, mencakup pancaran masa lalu sebelumnya. Bahkan orang-orang tingkat Gao yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika ini masalahnya, maka makhluk abadi memang ada, kata Banteng liar dengan heran. Yang lain bersenang-senang tetapi wanita yang penuh perhatian dalam kelompok itu melihat adanya perubahan di penjara. Pada awalnya, dia merasakan kekuatan hidup agung yang membawa kelembapan baik ke dalam penjara. Namun sensasi ini hanya berlangsung sesaat. Setelah menghilang, penjara yang kering menjadi semakin kering seolah-olah telah kehilangan semua ikatan kehidupan. Sebelumnya, penjara dianggap sebagai zona kematian tetapi masih ada beberapa kehidupan yang tersisa. Mereka telah menghilang, mengubah penjara menjadi lokasi kematian yang sebenarnya. Apa yang telah terjadi? Wanita itu menarik napas dalam-dalam, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Dia menarik perhatian kelompok itu. Ya, ada rasa ingin hilang. Sarjana itu mendecakkan bibirnya. Mereka telah dipenjara selama 1 generasi dan cukup akrab dengan udara di tempat ini. Benar, kelembapannya bahkan lebih sedikit dari sebelumnya. Wild Bull melakukan hal yang sama dan merasa kering. Di sana, Golden Dragon segera melihat ke arah Il-Lord. Dia melakukannya. Il-Lord yang pendiam akhirnya berbicara dengan kilatan di matanya, dia benar-benar mendapatkan barang itu. Item keabadian. Jadi, Wild Bull telah bersiap menghadapi kemungkinan ini tetapi masih terkejut. Bahkan jika itu tidak bisa memberikan kehidupan abadi, itu akan menjadi artefak berumur panjang yang hebat. Ya Tuhan berkata dengan ekspresi tegas, itulah alasan mengapa kita sudah lama tinggal di tempat ini. Penjara ini tidak akan berarti apa-apa selain kematian. Tampaknya, pelajar itu mengangkat bahu, jadi pada dasarnya, kita tidak akan hidup lebih lama lagi jika kita tidak bisa meninggalkan tempat ini karena pada usia kita seharusnya sudah mati sejak lama, tidak ada bantuan yang bisa bertahan lama di sini tanpa item itu. Kelompok itu saling melirik setelah mendengar ini. Mereka menyadari bahwa mereka lebih membutuhkan Li Qiye sekarang. Tapi sungguh menakutkan bagaimana dia berhasil melakukannya tanpa menimbulkan masalah besar. Kekuatan itu tiada habisnya. Naga emas menyatakan dengan hormat. Ya, bahkan Tuhan,
yang terkuat di antara kita, tidak bertahan lama di sana. Sarjana itu merasakan hal yang sama. Li Qiye sekali lagi membuktikan kemampuannya kepada grup. Itu lebih dari cukup untuk membuat mereka benar-benar menyetujui. Itulah mengapa kami perlu bekerja lebih keras. Mampu mengikuti master seperti dia adalah suatu kehormatan. Ya Tuhan telah sepenuhnya menyerah, menyadari betapa buruknya antara dia dan Li Qiye. Baiklah, kita sudah selesai di sini. Sebuah suara santai mengganggu pembicaraan mereka. Li Qiye dengan santai berjalan keluar dari lubang seolah-olah tempat berbahaya ini hanyalah kebunnya sendiri. Kelompok itu melihatnya dan dengan cepat menenangkan diri lalu berlutut di tanah sambil berteriak, "Salam, bangsawan muda." Mereka telah dimenangkan sepenuhnya oleh tuan ini. Bekerja untuknya akan menjadi suatu kehormatan. Sudah waktunya untuk pergi karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Li Qiye bertepuk tangan dan tersenyum. Bangsawan muda, kamu berhasil. Wild Bull bukanlah orang yang menahan lidahnya dalam kelompok. Apa yang kamu dapatkan dari sana, benarkah item untuk keabadian? Ingin melihatnya. Li Qiye meliriknya dan terkekeh. Semua orang menjadi bersemangat. Bahkan Ilor tidak bisa terus-terusan keren dan mengambil satu langkah lebih dekat. Tidak diragukan lagi mereka ingin melihat barang tersebut tetapi ragu untuk bertanya secara langsung. Tentu saja. Wild Bull berbicara tanpa berpikir dan menggaruk kepalanya, saya belum pernah melihat benda keabadian sebelumnya. Karena Wild Bull sudah angkat bicara, anggota kelompok lainnya tidak perlu lagi menahan diri. Golden Dragon tersenyum, Yang Nobel, maukah Anda memperluas wawasan kami dengan membiarkan kami melihat betapa ajaibnya benda itu? Bangsawan muda, itu pasti rumput abadi. Wanita itu menjadi cemas juga. Saya kira saya bisa membiarkan Anda semua melihatnya. Li Qiye mengeluarkan tanah hitam itu dan memberikannya kepada Wild Bull. Bangsawan muda, apakah kamu mempermainkan kami? Ini terlihat seperti lumpur di kolam ikan lamaku. Wild Bull tidak menyangka akan diberikan sesuatu seperti ini. Bodoh. Illord menamparkan dan memelotot, lumpur kolam ikanmu memiliki kekuatan hidup yang agung yang mampu mencapai 3000 dunia. Jika itu terjadi, kamu pasti abadi, jadi mengapa kamu terjebak di tempat yang ditinggalkan Tuhan ini? Wild Bull segera melihat lagi ke tanah, saya pikir Anda benar. Lumpur macam apa ini? Lumpur abadi. Pelajar tersebut dengan hati-hati mengamati dan menjadi terkejut, saya belum pernah melihat tanah berlumpur setinggi ini sebelumnya. Itu benar-benar bisa melambangkan 3000 dunia. Jika ada makhluk abadi di dunia ini, maka masuk akal jika Anda menyebut lumpur abadi. Li Qiye terkekeh, tetapi karena tidak ada yang abadi, klasifikasi ini tidak akurat. Lalu ada apa? Wanita yang ikut bergabung, saya benar-benar berpikir bahwa seseorang dapat menumbuhkan rumput abadi di tanah ini atau bahkan di seluruh dunia. Anda memerlukan benih yang tepat untuk jenis rumput tertentu agar dapat melakukannya. Jika Anda ingin menanam dunia, maka Anda memerlukan benih dunia juga. Seperti kata pepatah, bahkan ibu rumah tangga paling berbakat pun tidak bisa membuat nasi tanpa biji-bijian. Li Qiye menjawab, jadi maksudmu itu benar-benar bisa menangani seluruh dunia. Naga emas memandangi tanah dengan mata terbelalak. Kamu punya benih dunia. Li Qiye membalas. Naga emas tidak tahu harus menjawab apa karena dia belum pernah melihat benih dunia sebelumnya. Siapa yang tahu kalau ada? Bangsawan muda, Anda mengatakan bahwa tidak ada makhluk abadi di dunia ini, tapi dari mana lagi sebidang tanah subur seperti itu bisa berasal? Ya Tuhan memiliki refleksi yang lebih dalam tentang masalah ini. Sisanya hanya memandang tanah sebagai harta karun yang besar. Siapa yang tahu, itu di luar jangkauanmu saat ini. Li Qiye tersenyum. Haha, bangsawan muda, tidak ada orang lain di sini, beritahu kami saja. Wild Bull tidak menunjukkan reservasi apapun. Kamu benar-benar ingin tahu. Li Qiye tersenyum dan menunjuk ke daratan, menurutmu untuk siapa penjara ini dimaksudkan? Grup Anda, tidak. Lihatlah lubang itu, di dalamnya terdapat keberadaan yang luar biasa. Penjara ini dibangun semata-mata untuk makhluk ini. Kalian semua hanyalah penyusup yang tidak penting. Sekarang lihatlah pasir kuning di sini. Proses kristalisasi yang terlihat di setiap titik dimulai dari api paling mengerikan yang digunakan makhluk ini untuk membakar rantai penawanan. Hal ini berlangsung cukup lama hingga tekstur pasir menjadi seperti sekarang.
Dia melanjutkan, bayangkan saja, orang ini sudah dipenjara jadi jelas belum dalam kondisi puncaknya. Api yang sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari kekuatan mereka. Dari situ, seseorang dapat menyimpulkan kekuatan asli makhluk itu. Kelompok itu merasa takut, bahkan Tuhan yang telah meramalkan hal ini dengan tepat. Tapi siapa yang bisa mengetahui keberadaan sebesar ini? Ya Tuhan, gumamnya. Itulah bagian yang menarik. Li Qiye tersenyum, apakah menurut Anda keberadaan yang dipenjara itu abadi atau iblis? Jika dia abadi, maka pencatatannya pastilah iblis. Jika dia iblis, maka bawaannya pastilah makhluk abadi. Topik ini sangat menarik namun menakutkan bagi kelompok. Il-Lord adalah orang pertama yang berbicara lagi dengan rambut berdiri tegak, tetapi tidak ada yang abadi di dunia. Teror dunia ini berada di luar imajinasi Anda. Li Qiye berkata datar. Kelompok ini berkeringat dingin sejak Li Qiye memperluas wawasan mereka dengan pengetahuan dunia. Beberapa waktu lalu, mereka sombong dan percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melawan nenek moyang, tetapi mereka masih berada di puncak silsilah kerajaan, mampu memandang rendah seluruh dunia. Hanya nenek moyang yang berada di atas mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Tuhan yang buruk. Dia tidak peduli pada siapapun yang berada di bawah wilayah nenek moyang sampai sekarang. Mereka menemukan bahwa dunia ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Tuhan yang sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Saya kira kami sebenarnya hanya semut. Il-Lord menyimpulkan secara emosional. Sisanya tidak mengatakan apa-apa karena mereka lebih rendah dari Tuhan, ini bukan percakapan yang bisa mereka ikuti. Mereka berempati bersama-sama tidak bisa menghadapinya, apalagi seseorang yang lebih kuat. Saatnya meninggalkan tempat ini karena tidak ada apa-apa lagi di sini, kata Li Qiye. Kami berangkat sekarang. Mata cendekiawan itu berbinar karena kegembiraan. Benar-benar, Wild Bull semakin lepas kendali, sudah waktunya meninggalkan tempat neraka ini, haha, tempat ini telah mempengaruhi kita selama 1 generasi. Au akan segera menjadi gila. Ya Tuhan juga sangat ingin move on dari babak kehidupannya ini. Mereka dulu berpikir bahwa mereka akan mengikuti jejak orang-orang yang telah meninggal di sini, dan akhirnya berubah menjadi tulang belulang. Bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup adalah mimpi yang menjadi kenyataan, jadi kegembiraan mereka bisa dimengerti. Dari mana kita berangkat? Sarjana itu bertanya. Dimanapun hatimu berada. Li Qiye berkata, pintu keluar penjara tidak diperbaiki karena memang tidak ada pintu keluarnya. Tidak, lalu bagaimana kita pergi tanpa jalan? Ya Tuhan menjadi bingung. Li Qiye melihat ke arah kelompok itu dan berkata, sudah kubilang, jalan keluarnya ada di hati dan pikiranmu, selama mereka cukup kuat. Di dalam hati, anggota kelompok yang lebih lemah tidak begitu memahami maksud penjelasannya. Ya Tuhan mulai berpikir karena dia memiliki bakat pemahaman yang lebih besar dibandingkan yang lain. Kita harus segera pergi karena saya yakin orang-orang di luar sedang cemas. Li Qiye memandang ke langit dan berkata, karena itu, pandangan menjadi serius. Dengan suara mendengung, dia menjadi cemerlang. Meskipun tidak ada aura yang menindas dan keilahian yang tidak stabil, dia tampak tidak dapat dijangkau hanya dengan berdiri di sana. Dia tampak seperti keberadaan yang tak tergoyahkan selama-lamanya. Sekalipun 1 miliar tahun telah berlalu dan sungai waktu terus menyapu dirinya, ia akan tetap berada dalam kondisi yang sama. Segala sesuatunya akan berubah dan mengalir, orang-orang bertindak sebagai penumpang sekilas dalam hidupnya. Keteguhan hati yang abadi adalah bagaimana kelompok itu menggambarkan Li Qiye saat ini. Itu bukanlah perasaan berkuasa, hanya perasaan tak tergoyahkan. Itu telah melampaui batas kekuatan, yang berpuncak pada hal yang paling sederhana namun paling sulit diperoleh, hati Dao yang tak tergoyahkan. Bahkan waktu pun tidak dapat menghancurkannya. Kelompok itu terkejut. Mereka adalah orang-orang abadi berpengalaman yang bisa menghargai pentingnya hati Dao. Sayangnya, ketika mereka mencapai tingkat kesadaran ini, waktu tidak lagi menunggu mereka. Sudah terlambat bagi mereka untuk mencoba membangun hati Dao yang tak tergoyahkan. Mereka sudah berada di masa senja tanpa ada waktu tersisa, atau mereka memiliki kekurangan tertentu yang menghalangi mereka untuk mengenang hati mereka. Dalam sepersekian detik ini, mereka bisa merasakan hati Dao tangguhnya yang mampu bertahan dalam waktu ujian.
Kemampuannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kaisar sejati atau nenek moyang. Dalam penglihatan tentang sungai waktu ini, banyak keberadaan yang akhirnya berubah menjadi secepat mungkin namun Li Qiye tetap berdiri. Mereka menyadari bahwa tingkat kekuatan adalah satu hal, tetapi hati daunnya mendorongnya ke tingkat yang baru melawan mereka. Berdengung, ya Tuhan melihat cahaya di langit bergerak dengan riak spasial. Sebuah pintu akhirnya terbuka di langit. Lihat, itu sebuah gerbang. Kita bisa berangkat dari sana. Kelompok itu merayakannya dengan keras. Bahkan Ilord tidak bisa menahan kegembiraannya dan memasang ekspresi bahagia, kami akhirnya bisa pergi. Saya tidak pernah berpikir saya bisa meninggalkan tempat neraka ini hidup-hidup. Kata-kata wanita itu penuh dengan kegembiraan. Hahaha, kita bisa melihat matahari lagi. Aku akan memulai pemakaman untuk kakek tua Lucidi Tiking itu karena kita sudah hidup lebih lama darinya. Banteng pembohong meraung. Sebenarnya mengira itu membuka pintu. Sarjana tersebut sebenarnya memikirkan kemudahan ini. Mereka telah mencoba segalanya di masa lalu dan masih belum dapat menemukan apapun. Mereka bahkan tidak bisa menemukan jalan keluar, apalagi membukanya. Siapa yang mengira Li Qiye dapat melakukan hal tersebut secara langsung? Ayolah, bukankah ini terlalu sederhana? Rambut Wild Bull berantakan karena dia terus menggaruk kepalanya karena bingung. Sederhana, Anda tidak tahu kesulitan di dalamnya. Ini adalah gerbang yang paling sulit untuk dibuka. Oke, untuk gerbang yang sudah ada sebelumnya, sesempurna apapun itu, tetap saja ada kekurangannya. Tapi pintu masuk ke hati ini tidak ada celahnya. Untuk membukanya, syarat pertama adalah menjaga dao hati seseorang tanpa bimbang. Itulah satu-satunya cara untuk membuka pintu keluar ini. Itu adalah penjara hati. Li Qiye berkata, rantai saja tidak dapat menahan makhluk setingkat itu. Satu-satunya cara adalah dengan mengunci hati dao juga. Jika tidak, napi ini tetap bisa kabur meski tubuh fisik dan nasib sebenarnya masih tersegel. Selama hati dao masih ada, dao orang tersebut tidak akan hancur. Tidak heran mengapa kami tidak bisa keluar dari tempat ini. Hati dao kita tidak bisa membuka gerbang penjara hati ini. Sarjana itu akhirnya memahami misteri tempat ini. Jadi begitu. Bahkan Wild Bull yang berpikiran sederhana memahami maksudnya dan memahami mengapa mereka gagal meskipun telah mencoba segala kemungkinan. Ayo pergi. Li Qiye tertawa kecil dan melayang ke langit. Kelompok itu dengan cepat mengikutinya. Masa terbentuk di luar penjara. Masuknya Li Qiye ke dalam penjara secara tiba-tiba membuat takut semua orang. Banyak yang merasa bahwa dia gila karena hanya orang gila yang akan terjun ke penjara surgawi, sebuah upaya bunuh diri. Pada awalnya, orang-orang optimis dengan hidupnya yang abadi karena sifatnya yang misterius dan tak terduga. Mungkin dia bisa membuat keajaiban dan keluar. Namun, seiring berjalannya waktu, penjara masih tetap gelap tanpa ada suara yang keluar. Penonton menjadi kecewa, sepertinya keajaiban tidak akan terjadi. Meskipun sentimen umum ini semakin kuat, nenek moyang tertinggi dari 3 kekuatan besar dan kabinet suci tetap ada. Mereka berkemah di 9 pegunungan yang terhubung, dengan sabar menunggu. Raja terlalu ceroboh. Seorang ahli yang lebih tua membuka pintu masuk yang berwarna hitam dan bersumpah, begitu banyak monster yang telah dilemparkan ke sana oleh 9 rahasia dalam sejarah, namun tidak ada yang berhasil keluar kembali. Aku yakin dia sudah mati sekarang, menyia-nyiakan musim seminya. Dia jelas bisa membawa masa keemasan dan kejayaan baru bagi sistem kita, tapi sekarang sudah berakhir. Kalau begitu, siapa yang akan menjadi raja? Yang lain bertanya. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban dengan segera. Karena kebangkitannya yang meroket, semua orang mengira raja akan mendapatkan kembali tahtanya. Ini tampaknya merupakan hal yang alami dan jelas. Kematiannya mengubah seluruh haluan. Sebelumnya, formasi Tang Hexiang dan 8 kaisar sejati adalah kandidat terkuat tetapi mereka juga sudah mati sekarang. Semua calon tahta telah selesai. Mungkin Waterwatch Sabre Sein. Tidak ada yang bisa menandinginya di generasi muda. Ditambah lagi, ratunya juga berasal dari Waterfront Pavilion, jadi dia tentu saja adalah kandidat yang paling cocok karena berbagai alasan. Kerumunan saling melirik satu sama lain dan setuju bahwa Sabre Sein adalah kandidat yang hebat. Kembali ke Great Desolate Peak, Liu Chuqing telah mengamati gua tersebut setiap hari.
Dia memiliki kepercayaan diri penuh pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri ini juga goyah seperti orang lain. Jangan khawatir, Yang Mulia. Yang Mulia akan kembali dengan selamat. Hanyu, sebaliknya, tidak memiliki keraguan dalam pikirannya. Dia memandangnya sebagai eksistensi tertinggi setelah ditaklukkan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Bahkan penjara surga ini tidak dapat ditahan. Jika dia bisa masuk, maka dia juga bisa keluar. Sebuah keajaiban tidak bisa dihindari. Hanyu terus bersantai sambil menghibur Liu Chuqing dan menunggu kembalinya Li Qiye. Lebih banyak waktu telah berlalu. Pintu masuk penjara tetap hitam, tanpa aktivitas yang terlihat. Sepertinya keajaiban tidak akan terjadi. Seorang penonton menonton, ya, Raja sudah mati sekarang. Sayang sekali, dia bisa melampaui Lucidity King namun dia membuang nyawanya begitu saja. Kamu benar, orang-orang menghela nafas dan menyesali hilangnya bakat. Berdengung, kekecewaan atas kematian disela oleh cahaya yang bersinar dari pintu asuk penjara yang luas. Untaian cahaya terbentuk menjadi sebuah gerbang. Lihat ke sana, apa itu? Beberapa penonton akhirnya menyadari dan berteriak, menarik perhatian dari yang lain. Dia benar-benar keluar. Liu Chuqing yang mengawasi pintu masuk setiap hari memintanya, sangat gembira. Ya, Hanyu juga senang meskipun itu sesuai ekspektasinya karena kepercayaan butanya. Suara membaik, sesosok konstruksi ke langit dan mendarat di puncak Great Desolate Peak. Itu benar-benar rajanya. Orang-orang akhirnya bisa melihat orang itu dengan baik. Sungguh sulit dipercaya, dia kutukan-kutukan yang sudah ada selama jutaan tahun. Salah satu leluhur berkata dengan tidak percaya. Ini keajaiban, dia mungkin satu-satunya yang meninggalkan penjara hidup-hidup dalam sejarah 9 rahasia. Dewa sejati yang tua tersentak, hanya mempercayai hal ini karena dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. TDK tak terduga, Southpeak Woodcutter menjatuhkan pipanya ke tanah dan memohon, mataku yang lama masih kabur. Dia jauh lebih mengerikan dari imajinasiku. Nenek moyang biasa tidak tahan di hadapannya. Benar-benar membosankan. Li Qiye tersenyum dan meraih penjara. Gemuruh. Semuanya melonjak keluar dari tanah dan menyusut, sebelum berubah menjadi sangkar kecil di telapak tangan. Keajaiban zaman telah mengejutkan banyak orang, tetapi sekarang, dia bahkan mengambil penjara itu untuk dirinya sendiri. Pria ini tidak stabil. Dunia harus menyetujuinya sekarang. Ledakan. 4 pilar cahaya di pegunungan melesat ke langit seperti 4 matahari yang bersinar. 3 sosok agung muncul di atas paviliun terapung dengan momentum yang mendominasi. Mereka bisa menghancurkan 8 penjuru dan menghancurkan langit dengan aura mengerikan mereka, tidak butuh waktu lama sebelum kehadiran Eternals merasuki sekte ini. Nenek pembelajaran tertinggi ingin mengambil tindakan. Semua orang mundur karena mereka tahu pertarungan akan terjadi. Tidak ada yang lebih bodoh dari ini. Penebang kayu mengambil pipanya dan menyekanya hingga bersih. Dia melirik ke arah sosok di langit dan mencibir, mereka benar-benar berpikir gerakan es mereka bisa menekannya, seperti melamun. Apalagi nenek moyang saja tidak cukup saat ini. Kapan mereka akan menyadari kengerian monster yang mereka hadapi? Tidak, itu lebih seperti itu. Li Qiye memandang lawannya dan memutarnya. Berderak, gerbang berat yang terbuat dari batu di paviliun perlahan terbuka, menampilkan seorang pria yang duduk bersila. Ini adalah lelaki tua kekar dengan baju besi lengkap. Itu memancarkan niat pertarungan yang agung dan sengit. Meski rambutnya sudah berwarna putih, ia tetap terlihat bertenaga dan siap bertarung layaknya seorang petarung muda. Matanya sangat cerah dan mengintimidasi. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, merasa takut secara bersamaan. Raja Perang, dia masih hidup. Seorang leluhur menjadi terkejut. Raja dari beberapa generasi yang lalu. Beberapa lelaki tua mengenali gelar itu. Seseorang yang berada di dekatnya, setelah turun tahta, dia bergabung dengan kabinet suci dan menjadi salah satu leluhur terkuatnya. Ketika Lucidity King mengambil alih, nasibnya tidak diketahui. Semua orang mengira dia dibunuh oleh Lucidity King. Siapa yang mengira mereka hanya bersembunyi? Raja Perang cukup terkenal dan dinastinya juga berkembang di bawah pemerintahannya, meskipun tidak setingkat dengan pemerintahan Lucidity King. Dia adalah raja yang baik dan seorang abadi yang kuat. Semua orang berasumsi bahwa orang seperti dia akan memimpin kabinet dan melawan Lucidity King sampai mati, jadi kehadirannya saat ini merupakan sebuah kejutan.
Selamat, Yang Mulia. Kembalinya Anda dari penjara surgawi yang patut dirayakan, sebuah berkah bagi sistem kami. Orang tua itu bersujud ke arah Li Qiye sambil tersenyum. Tindakan penuh hormat ini sekali lagi mengejutkan penonton. Beberapa waktu lalu, karakter-karakter ini muncul dengan momentum yang dahsyat. Para penonton mengira mereka datang mencari raja untuk menangkapnya. Apa? Mereka tidak menyerang raja. Seseorang berjanji. Semua orang mulai saling bertukar pandang dengan bingung. Memang, Li Qiye dengan tenang menerima ucapan selamat itu. Negeri 9 rahasia yang luas masih membutuhkan pemerintahanmu. Kami di sini untuk menyambut Anda kembali ke dinasti dan tahta Anda. Semoga Anda mengarahkan dunia sekali lagi. Working tersenyum dan perlahan berkata, Yang Mulia, warga menekan memiliki penguasaan yang brilian dan berbakat seperti Anda. Semua orang percaya bahwa pemerintahanmu diamanatkan oleh surga. Nenek moyang tertinggi dari Kam Lotus menambahkan. Nenek moyang ini terlihat sangat muda, setidaknya di antara teman-temannya. Dia tampak berpendidikan dan lembut seperti seorang sarjana. Kerumunan mengira mereka salah sebelumnya. Orang-orang ini tidak datang untuk menjatuhkan raja tetapi untuk menyambutnya kembali. Tidak, seseorang tidak setuju, kerajaan formasi segudang seharusnya tidak siap untuk ini. Adalah satu hal yang harus didukung oleh Raja Perang dan biara teratai tenang. Kam Lotus tidak memiliki konflik sebelumnya, dan War King berasal dari dinasti Warsein, jadi dukungannya menjadi lebih masuk akal. Di sisi lain, kerajaan formasi segudang mempunyai pernikahan yang tidak dapat didamaikan dengan raja, tidak mungkin mereka akan menyambutnya kembali. Dan, Li Qiye memandang mereka dan berkata datar. Sesuai dengan adat istiadat mengadakan upacara persembahan untuk surga. Peristiwa ini akan menandakan kemakmuran bagi sistem kita, jadi peristiwa besar seperti itu membutuhkan artefak tertinggi sebagai persembahannya. Yang Mulia, mohon keluarkan tali 9 dewa untuk memulai upacara untuk zaman mewah. Oh, terlalu banyak mengoceh, seharusnya langsung ke pokok permasalahan. Anda ingin tali 9 dewa? Li Qiye tersenyum dan berkata, serahkan talinya dan semuanya akan mudah. Nenek moyang tertinggi dari kerajaan formasi segudang akhirnya berbicara. Dia menjelajah, kamu akan tetap menjadi Raja 9 Rahasia dengan otoritas penuh, seorang raja yang bisa mengatur seluruh dunia. Nenek moyang ini berterus terang, tidak seperti anggota kelompoknya yang lain. Faktanya, tidak mudah dia untuk menggunakan nada yang sedikit netral ini terhadap musuh bebuyutannya karena dia hanya ingin mencabik-cabik Li Qiye saat ini. 9 tali abadi. Semua orang akhirnya memahami tujuan dari kekuatan besar ini. Jadi mereka datang untuk mengambil artefak raja. Penonton tertarik menjadi ketika nenek moyang tertinggi kembali mengangkat tali. Beberapa orang di sini telah melihat tali itu dengan mata kepala mereka sendiri tetapi mereka tidak tahu betapa ajaib atau kuatnya tali itu. Namun kini, nenek moyang tersebut berkumpul hanya untuk meminta tali. Hal ini tentu saja mengejutkan dan membuat takut masa. Bayangkan saja, nenek moyang kerajaan formasi segudang mungkin paling membenci Li Qiye saat ini, tetapi dia akan tetap menolak permusuhan jika Li Qiye bekerja sama dengan mereka. Sial, dia bahkan akan mendukung Li Qiye sebagai penguasa 9 rahasia. Mayoritas menyadari bahwa tali ini pasti lebih berharga dan penting dari harapan mereka. Kelompok Raja Perang bahkan akan membungkuk ke arah raja hanya untuk mendapatkan talinya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya tentang kekuatan sebenarnya dari tali tersebut. Mungkinkah itu lebih kuat dari senjata leluhur? Mereka telah melihat artefak ini dengan mata kepala mereka sendiri, namun artefak itu tampak tidak lebih dari biasa. Semua mata berkumpul pada Li Qiye, bertanya-tanya tentang pilihannya. Dalam pikiran mereka, memperdagangkan tanaman anggur untuk mendapatkan dukungan dari kelompok ini adalah sebuah penawaran yang bagus. Li Qiye terkekeh sambil menjawab, permasalahanmu tidak sebesar yang kamu kira. Saya tidak memerlukan izin dan dukungan dari banyak orang tua untuk mengambil 9 rahasia. Saya tidak membutuhkan bantuan beberapa semut. Ekspresi Working dan yang lainnya menjadi jelek. Mereka adalah makhluk abadi puncak, makhluk terbaik dari 9 rahasia. Mereka berempat, bersama dengan jurus jagoannya bisa menjatuhkan siapapun di sistem ini. Bahkan Lucidity King takut dengan aliansi sebesar ini. Dia tidak ingin memaksa mereka terlalu jauh, jangan sampai mereka benar-benar bekerja sama dan berusaha keahliannya. Hah, Bing Qi Juezun merengut.
Senjata di atasnya memancarkan keilahian yang menakutkan. Ini adalah senjata terkuat klannya, Albrecht. Dia dengan dingin berkata, Yang Mulia, jangan membuat keputusan yang salah. Ambil langkah mundur dan nikmati luasnya dunia. Anda memiliki potensi yang tidak terbatas dan permintaan kami hanya demi dunia dan masyarakat. Berikan talinya hari ini dan tali itu akan tetap dikembalikan kepada Anda di masa depan. Leluhur, melawan Yang Mulia adalah keputusan yang salah, Anda akan mendorong klan kami ke dalam jurang maut. Bingci Hanyu tersentak sambil menenangkan kepalanya. Ini mengejutkan orang-orang karena tidak ada yang mengira bahwa dia masih berada di sisinya pada saat ini. Jangan khawatir, kami di sini untuk melindungi Anda dan akan memberi Anda keadilan. Berdirilah di belakangku agar aman. Nada suara Juezun menjadi serius. Dia masih berpikir bahwa dia sedang diancam dan takut pada Li Qiye. Dia menahannya lagi, tidak, saya melakukan ini demi Bingci. Silakan kembali, leluhur. Melayani Yang Mulia adalah kehormatan saya. Orang-orang menjadi semakin terkesan dengan Li Qiye. Raja adalah sesuatu yang lain, untuk dapat memenangkan hatinya sepenuhnya hanya dalam satu malam. Juezun merengut lagi karena dia tidak mengira Hanyu tidak menaatinya. Gadis kecil ini memiliki penglihatan yang lebih baik dari kalian. Untuk kakek tua, sepertinya kalian semua telah menyia-nyiakan hidup kalian dan tidak belajar apapun. Li Qiye mengkritik. Working dan yang lainnya tidak menyukai ini. Nenek moyang kerajaan formasi segudang menyoroti-nya dengan marah. Yang Mulia, kami datang dengan tulus. Working berbicara, kami ingin mendukung dan bekerja untuk Anda, sangat senang melihat Anda mengambil kendali lagi. Namun, tali 9 abadi memiliki dampak pada kemakmuran dan keberlanjutan kehidupan 9 sistem, jadi mohon pikirkan tentang masyarakatnya. Tidak perlu untuk itu. Li Qiye mengulurkan tangan dan memotongnya, bukan kamu yang mengajukan tuntutan di sini, akulah yang melakukannya. Ada dua pilihan, berlutut dan tunduk atau aku akan membuatkan pispot dari kepalamu. Atau mungkin tidak, kepalamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pispot bagi seseorang yang berstatus sepertiku. Yang Mulia, Anda memaksa kami mengambil tindakan dengan nada agresif Anda. Nenek moyang dari Kam Lotus terlibat dalam percakapan. Leluhur, ini jelas merupakan keputusan yang salah. Sebuah suara yang jelas menjawabnya saat seorang gadis abadi muncul. Perikin, kerumunan orang terkejut melihat dia dan ketidaksetujuannya dengan leluhurnya sendiri. Bingci Hanyu dulu dan sekarang Qin Jianyao juga. Ingat, leluhur tertinggi ini memiliki status tertinggi di sekte mereka. Bahkan keajaiban terbaik pun tidak akan berani melawan mereka karena itu sangat tidak berbakti dan tidak sopan, sebuah tabu di sekte manapun. Jianyao, jangan berkomentar tidak masuk akal, datanglah ke belakangku. Nenek moyang tertingginya tidak menghargai komentarnya. Dia menegaskan kembali, leluhur, Yang Mulia adalah raja, penguasa sistem kita. Sekte kita harus tunduk daripada melawannya. Belum terlambat untuk membalikkan demi sekte ini. Dia leluhur-leluhur tertingginya dengan tindakan pembangkangan di depan umum ini. Meskipun dia jenius terbaik di Kam Lotus, dia masih junior dan tidak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di level tertinggi. Bahkan para senior di sekte tidak dapat melindunginya dari ini. Pengusiran mungkin merupakan sebuah kemungkinan. Jianyao, hukumanmu adalah kurungan isolasi untuk refleksi diri. Nenek-nenek berteriak dengan ekspresi jelek. Hukuman ini seringan mungkin. Ini menunjukkan betapa para senior di sekte itu sangat menyayanginya. Orang lain akan diusir atau bahkan budidayanya dilumpuhkan. Tidak, Jianyao menatap dengan penuh tekad, leluhur, saya melakukan ini untuk sekte kami dan orang-orang. Kita harus mengikuti Yang Mulia dan mematuhi semua perintahnya. Jika tidak, kami hanya akan menjadi pemberontak. Kaulah yang memberontak. Nenek moyang tertawa karena marah, kamu pikir kamu bisa mengambil keputusan sekarang karena sayapmu sudah mengambil keputusan. Baiklah, saya akan melihat seberapa banyak yang telah Anda pelajari. Leluhur, jika kamu terus keras kepala, aku tidak punya pilihan selain melebih-lebihkan diriku sendiri dan menghentikanmu, meskipun darahku mungkin tumpah. Qin Jianyao berbicara dengan tegas. Jianyao telah mengambil keputusan. Dia mencoba bersumpah leluhurnya di sekte tersebut tetapi ini berakhir dengan kegagalan. Dia tahu melawan bahwa Li Qiye akan membawa bencana bagi sekte tersebut. Warisan jangka panjang mereka akan hancur dalam satu hari.
Sebagai murid dan penerus Kamlotus, dia perlu berkontribusi pada sekte tersebut meskipun itu berarti melawan leluhur tertinggi. Kalau tidak, sektenya mungkin akan berubah menjadi abu. Bergeraklah, aku akan memberikan pelajaran hari ini untuk mengurangi kemarahanmu. Nenek-nenek melepaskan aura abadinya. Maafkan saya karena tidak berbakti. Jia Nyao melonjak ke langit sambil memegang pedangnya dengan ekspresi serius. Tidak ada yang menduga eskalasi yang mengejutkan ini. Bersambung.